3. Sumber sejarah. Peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat terungkap jika ada sumber-sumber sejarah yang mendukungnya. Sumber sejarah tersebut umumnya terdiri dari 3 hal, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Berikut penjelasan mengenai sumber sejarah lisan, tertulis, dan benda. 1. Sumber lisan. Sumber sejarah lisan yaitu keterangan langsung dari para pelaku atau saksi dari peristiwa yang terjadi di masa lampau, atau dari orang-orang yang menerima keterangan itu secara lisan dari orang lain. Misalnya seorang pejuang 45 menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Dokumen bersejarah bisa berbentuk sebuah naskah. Dengan naskah tersebut terekam peristiwa sejarah. Salah satu naskah bersejarah adalah naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. 2. Sumber tertulis. Sumber sejarah tertulis yaitu sumber yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan yang mencatat peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya prasasti, dokumen, naskah, dan rekaman. 3. Sumber benda. Sumber sejarah benda yaitu sumber yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya alat-alat atau benda-benda budaya, seperti kapak, gerabah, perhiasan, dan manik-manik. Namun demikian, sumber-sumber sejarah tersebut belum dapat menginformasikan secara pasti kebenaran yang diceritakannya, sehingga para ahli sejarah hanya dapat menafsirkan sebagian kecil saja dari peristiwa atau kejadian tersebut.